Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang cara penagihan tunaiku, yaitu Amarbank. Apa resikonya ketika kita gagal bayar di tunaiku Amarbank? Gimana cara mengatasi ketika kalian ini mendapatkan ancaman, mendapatkan surat somasi? Ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, hal yang harus kita kuatkan itu adalah mental. Tapi di sini juga kita harus yang namanya kita gagal bayar, itu kan resikonya ya kita bakal didatangin, kita bakal diancam, itu udah resiko banget. Apa sih ketika kita mendapatkan salah satu pesan WhatsApp yang harus kita hadapi? Sebaiknya buat teman-teman semuanya, saya sarankan ketika kalian mendapatkan ancaman melalui WhatsApp dan telepon, jika kalian belum benar-benar siap mental, saya sarankan kepada teman-teman semuanya, jangan dibaca ataupun diangkat. Ketika kita membalas, ketika kita mengangkat telepon dan kita bicara, itu nggak akan ada habisnya, karena biasanya sebelum jatuh tempo di 3 bulan, data kita ini akan dialihkan ke pihak ketiga itu sekitar di 90 hari, yaitu 3 bulan. Tapi kalau misalkan teman-teman mendapatkan pesan ancaman atau melalui telepon sebelum 3 bulan, nah saya sarankan buat teman-teman semuanya, kalau kalian belum siap untuk membayarnya, saya sarankan untuk didiamkan saja, jangan terlalu dibaca ataupun dibalas. Karena kalau misalkan kita balas, kalau misalkan kita baca, belum kuat mental, itu akan depresi kitanya, kepikiran terus itu terbayang-bayang terus. Untuk khususnya orang yang gagal bayar, itu kan udah resiko kalau kalian gagal bayar. Kita meminjam di Tunaiku Amarbank itu nggak ada anggunan, nggak ada yang kita korbankan. Yang kita korbankan itu adalah KTP. Apa ketika KTP kita korbankan? Nah, otomatis kan data kita, SLIK kita akan di blacklist oleh otoritas jasa keuangan kalau misalkan kita telat bayar. Udah resiko kalian semua kalau misalkan kalian gagal bayar. Sebenarnya kalau kalian berniat untuk gagal bayar, kalau misalkan kalian mendapatkan pesan ataupun mendapatkan telepon, kalau kalian kuat mental, ya silahkan diangkat, debat langsung. Jadi jangan sampai kalau mental kalian ini masih lemah, tidak bisa menghadapi, tidak bisa membalas omongan mereka, itu jangan coba-coba. Sebaiknya diamkan saja. Yang harus kita hadapi adalah sekitar nanti 3 bulan langsung di rumah saja. Itu yang biasanya membuat depresi, karena kalau misalkan sebelum 3 bulan itu yang menagihnya itu bukan dari debt collector yang datang ke rumah, itu orang-orang kantor. Karena saya di sini, terus terang, saya di sini gagal bayar banyak banget di aplikasi legal maupun ilegal, itu sekitar 200 lebih. 200 lebih. Tapi saya di sini menghadapinya dengan secara bijaksana lah intinya ketika mereka menagih. Tidak ada kaitannya. Ada yang bilang katanya, ini fotonya orang Ambon bang. Terus dia mengirimkan somasi. Dan saya ini gagal bayar di Amarbank. Nah, saya ini akan dibawa dipidanakan katanya. Apa benar seperti itu? Sini saya jelaskan Jadi, orang-orang Ambon itu nggak mau bekerja sama dengan pinjol. Orang-orang Ambon hanya bekerja sama biasanya itu dari masalah kredit mobil yang macet ataupun motor yang macet. Itu pun nominalnya yang sangat menjanjikan biasanya. Nggak ada, kalau mobil kan ibaratnya kalau misalkan nunggak 3 bulan itu kan, kalau sebulannya 3 jutaan, kalau 3 bulan telat itu kan 9 juta. Nah, motor pun juga yang begitu-begitu nunggak Nah, biasanya yang sering terjadi itu mata-mata kadang sebagian kecil itu sebagian kecil. Mereka berkecimpung juga di dunia matalang Tapi kalau untuk masalah kerjasama dengan pinjol itu nggak ada menurut saya. Karena apa? Di sini mereka mengambil keuntungan, biasanya orang Ambon lebih tergiur dengan keuntungan 50%. Sedangkan kalau mereka terjun di dunia pinjol ataupun mereka bekerja sama dengan pinjol, itu keuntungannya cuma 10%. Di sini sudah jelas buat teman-teman semuanya. Di sini yang saya ketahui, karena di sini juga saya berkecimpung di dunia masalah lenyapkan bunganya mobil motor gitu kan, bahkan di perbankan bunganya saya anguskan. Nggak ada orang-orang Ambon yang bekerja sama dengan pinjol. Ini waspada banget buat kalian semuanya jika mendapatkan pesan WhatsApp ataupun melalui telepon bahwa mereka ini mengaku-ngaku orang Ambon. Jangan percaya. Jangan percaya intinya. Nah, untuk surat somasi, surat somasi di situ memang terteranya biasanya ada salah satu, bahkan di sebagian besar home credit ataupun biasanya suka ada mengirimkan surat somasi yang berbentuk dari LBH katanya, Lembaga Bantuan Hukum. Setahu saya di sini pinjol nggak ada, nggak ada yang membela pinjol. Ini sangat disarankan buat kalian semuanya. Lembaga bantuan hukum tidak pernah melindungi pinjol.
lembaga bantuan hukum biasanya lebih membenci yang namanya riba. Ini perlu diketahui buat teman-teman. Jadi biasanya di sini, ketika orang telat bayar cicilan motornya itu mau diambil, ketika mereka ini telat bayar cicilan mobil, nah itu apa? Apakah kita bisa meminta bantuan kepada lembaga bantuan hukum, yaitu LBH? Itu bisa banget di situ. Tapi kalau untuk masalah surat somasi yang ada tulisannya katanya dari LBH, itu sangat tidak yakin. Karena surat itu dicetak. Jadi pihak-pihak pinjol ini, ya perkataan-perkataannya pun itu tidak keluar dari otak mereka. Pengancaman-pengancaman biasanya mereka ini mengirimkan itu sama semuanya. Itu di memo mereka disimpan. Jadi mereka itu nggak capek-capek banget untuk menulis-nulis seperti itu. Jadi siapapun debitur yang telat bayar ataupun yang gagal bayar itu pasti dikirimkan dengan cara pengancaman atau dengan cara telepon, perkataannya seperti itu. Ya, jadi saya sarankan di sini, kalau misalkan kalian gagal bayar, kalau misalkan kalian sudah depresi ataupun kalian berpikiran, kalian di WhatsApp terus, kalian ditelepon terus, itu memang sudah sewajarnya. Ya, itu memang sudah sewajarnya kalau kalian gagal bayar. Solusi yang terbaik kalau kalian jauh dari kata depresi, yaitu jangan sampai dibalas, jangan sampai diangkat teleponnya. Jadi apa yang harus kita lakukan, yaitu ketika 3 bulan itu data akan dialihkan ke DC lapangannya, bagi khususnya pinjol yang mempunyai DC lapangannya. Nah, disarankan buat kalian semuanya, siap-siaplah untuk pasang badan. Kalian gak usah takut ketika kalian menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Kalian bicara apa adanya. Ya. Jadi kita pasang badan terus. Sampai kapan bang kita istilahnya didatangin oleh DC pinjol ke rumah? Nah, tergantung dari semua macam berbeda-beda ya. Biasanya ada yang seminggu sekali, dalam 1 bulan biasanya 2-3 kali. Nah, itu memang sudah resiko kita gagal bayar, ya harus kita hadapi terus-terusan. Jadi jangan sampai kalian ini ketika didatangin, kalian menjanjikan akan bayar di tanggal sekian. Biasanya kalau misalkan kita janjikan dengan tanggal sekian, kita akan membayar, nah itu sangat berisiko buat kalian semuanya. Karena apa? Kalau misalkan kalian menjanjikan, bahkan mereka ini akan terus-terusan mereka menagih. Terus-terusan mereka mengancam, terus-terusan mereka berganti orang untuk mendatangi rumah kita. Jadi cukup satu simpel menurut saya pribadi ya. Ini yang sering saya lakukan. Di sini saya hanya berbagi pengalaman, bukan bermaksud saya ini menggurui, tapi apa yang harus saya lakukan. Ya, yang saya lakukan ketika debt collector datang ke rumah, saya belak-belakan. Ya, karena saya meminjam jaminannya KTP. Jadi kalau misalkan saya udah tidak sanggup bayar lagi, saya bilang sama mereka, kalau ada uang saya bayar, kalau nggak ada uang, maaf, saya nggak bayar. Saya terima resikonya. Kalau saya gagal bayar, saya terima resikonya. Karena biasanya aplikasi pinjol, jika sudah terdaftar di OJK, itu kan orang debitur atau debitur yang gagal bayar, itu resikonya ketika kita gagal bayar itu apa? Data kita akan blacklist, ya silahkan. Jadi, biasanya yang ditakuti para debitur yang gagal bayar itu kapan didatangin DC? Apa yang harus kita lakukan ketika DC datang ke rumah? Sebenarnya nggak usah berpikir seperti itu. Semuanya manusia ya, semua sama. Ya, ketika kita didatangin oleh debt collector, ya kita persilakan saja, kita bicara apa adanya. Ya, itu sudah risikonya kalau kalian gagal bayar. Kalau misalkan kalian sudah tidak sanggup bayar lagi, ya kalian pahitkan saja. Di blacklist aja udah KTP-nya, simple seperti itu. Jadi kalau misalkan dia tetap menagih, ya kalian pertegaskan seperti ini. Bapak ini menagih ke sini, itu kan surat tugasnya ada di situ. Sertifikasinya ada, misalkan seperti itu. Ya Bapak tugasnya di sini tidak bisa melebihi dari SOP. Tugas Bapak sebagai debt collector hanya untuk mengingatkan tagihan saja. Tidak ada berkelanjutan lainnya. Bahkan tidak ada yang bisa membicarakan tentang masalah ketika kita gagal bayar, mereka bicara akan dipidanakan, akan disidang, atau akan dipenjarakan. Tidak ada yang seperti itu. Ya, mau semua kalian macet di motor, mau semua kalian macet di mobil, mau semua kalian macet di perbankan, itu tidak ada yang seperti itu. Saya sarankan, ya. Jadi tugasnya debt collector, kalian harus bisa bicara seperti ini. Ya, tugas Bapak hanya untuk menagih saja. Tidak ada melebihi dari itu. Karena SOP semuanya seperti itu. Ya, SOP yang sebenarnya. Jadi, biarkan saja mereka datang ke rumah. Itu nanti juga kelamaan dia bakal capek sendiri. Karena apa? Ketika dia datang ke rumah dan tidak ada hasilnya, itu akan membuat bosan mereka. Ya, sedangkan mereka ini melalui kendaraan bermotor itu harus dikasih bensin kan. Nah, biarkan saja.
Yang jelas kita perjelaskan seperti itu, bahwa tugas mereka itu nggak ada yang lebih dari kata penagihan saja atau mengingatkan kita untuk membayar tagihan saja. Seperti itu. Mungkin ini yang saya bahas tentang masalah tunaiku Amar Bank. Jadi buat kalian semuanya, ketika kalian diancam melalui WhatsApp dan telepon, caranya seperti itu. Ya, semoga ini bisa membantu buat kalian semua. Semoga ini bisa menjadi bertambahnya wawasan kalian. Semoga ini bisa menjadi memperluas dan mempertebal mental kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.